Langit senja menggantung di atas gedung pencakar langit kota Jakarta saat seorang pria berdiri di depan cermin besar di kantornya. Dia bukan sekadar pria biasa, dia adalah Adrian Pratama, CEO muda dari Pratama Group, sebuah perusahaan raksasa di bidang properti dan investasi. Namun, malam itu, dia mengenakan seragam biru cleaning service, topi lusuh, dan membawa alat pol. Jika aku ingin tahu bagaimana sebenarnya orang-orang di perusahaan ini bekerja, aku harus turun langsung, gumamnya. Setelah mendengar desas-desus bahwa ada ketidakadilan dalam manajemen di salah satu anak perusahaannya, Adrian memutuskan untuk menyelidikinya sendiri dengan cara yang tak terduga, menyamar sebagai petugas kebersihan. Malam pertama Adrian bekerja sebagai cleaning service di Pratama Holdings, dia segera menyadari bahwa dunia karyawan lapisan bawah penuh dengan tantangan. Namun, satu hal menarik perhatiannya, seorang wanita muda yang selalu bekerja lembur di bagian administrasi. Wanita itu bernama Nadia, seorang staf administrasi yang cerdas dan pekerja keras. Adrian sering melihatnya di sudut kantor, dikelilingi tumpukan berkas, sesekali menghela napas panjang. Suatu malam, saat Nadia hendak merapikan dokumen yang terjatuh, Adrian tanpa sadar bergegas membantu. "Terima kasih ya. Maaf, aku nggak sengaja bikin berantakan," ujar Nadia dengan senyum lelah. "Gak apa-apa, Mbak. Saya memang tugasnya beres-beres kok," jawab Adrian dengan suara rendah. Saat itu, ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang membuat hati Adrian bergetar, tatapan tulus yang jarang ia temui di dunia bisnis yang penuh kepalsuan. Semakin lama bekerja sebagai cleaning service, Adrian semakin melihat bagaimana karyawan sering diperlakukan tidak adil oleh para atasan yang serakah. Beberapa manajer lebih mementingkan keuntungan daripada kesejahteraan pekerja. Suatu hari, Adrian mendengar percakapan mencurigakan antara salah satu direktur dan manajer HR. "Biar saja mereka kerja lembur tanpa dibayar. Oh, mereka butuh kerja, bukan?" Mendengar itu, darah Adrian mendidih. Ia menyadari Nadia adalah salah satu yang menjadi korban sistem ini. Malam itu, setelah menyaksikan banyak ketidakadilan, Adrian merasa sudah saatnya mengungkap jati dirinya. Dia mengundang semua karyawan untuk pertemuan darurat. Saat ia berdiri di atas panggung kecil di aula kantor, Nadia menatapnya dengan bingung. "Saya Adrian Pratama, CEO dari perusahaan ini." Semua orang terkejut, termasuk Nadia yang merasa tertipu. "Jadi, selama ini kamu hanya berpura-pura?" Suaranya bergetar. Adrian menatapnya dalam, berharap Nadia mengerti alasannya. "Aku ingin tahu bagaimana rasanya berada di posisi kalian. Aku ingin memperbaiki segalanya." Namun, hati Nadia sudah terlanjur sakit. Sejak pengakuannya, Adrian mulai merombak sistem perusahaan. Gaji karyawan meningkat, jam kerja lebih manusiawi, dan budaya kerja diperbaiki. Namun, satu hal yang belum ia dapatkan kembali kepercayaan Nadia. Suatu malam, saat hujan turun, Adrian menunggu di depan kantor dengan payung di tangan. "Nadia, aku nggak akan menyerah untuk membuktikan bahwa perasaanku nyata." Nadia menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kamu memang menyamar, tapi ketulusan nggak bisa disembunyikan." Saat itu, Adrian tahu perjalanannya belum selesai, tapi hatinya telah menemukan rumahnya.